Mohon antum dari sekarang siapkan kira-kira surganya mau di mana. Saya ingatkan lagi ya supaya tidak lupa. Surga itu terbagi 4 level di Quran. Hati-hati, ada 4 level surga. Nanti di setiap level ini sering orang mohon maaf agak keliru memahaminya. Setiap levelnya di situ nanti ada tingkatan, ada surga Aden sampai yang tertinggi Firdaus. Level pertama paling tinggi itu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dibagi dua. Ada yang langsung bersama Nabi, ada yang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang langsung bersama Nabi, hadisnya sahih, man ahabba sunnati wa faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Kana ma'i, yarhamukallah. Kana ma'i, dia akan bersamaku. Yang bertetangga dengan Nabi, perhatikan hadisnya, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan pemerhati anak yatim nanti seperti ini di surga, dekat. Dekat bertetangga. Level kedua itu orang yang tinggal di taman surga. Yang tinggal di taman surga. Apa keistimewaan taman surga ini? Taman surga ini keistimewaannya dibandingkan dengan surga biasa langsung disifati oleh Quran, akhidina ma atahum rabbuhum. Kalau surga yang lainnya, misal antum masuk surga di kelas biasa misal, itu kalau ingin minum saja ada pelayan namanya wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari yang sangat cantik luar biasa. Kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga, gelasnya saja bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Terbuat dari mutiara-mutiara yang berkilauan dari emas dan perak yang menyatu. Yang sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata di dunia, didengar kisahnya oleh telinga, dan subhanallah, tidak pernah terlintas sedikit pun di benak kita. Itu surga kelas biasa. Tapi surga, di taman surga, perhatikan. Kalau antum butuh apa-apa, itu Allah langsung yang kasih. Kun fayakun ada. Akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka langsung dibalas oleh Allah. Ingin apapun subhanallah, langsung ada Allah yang berikan. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang ihsan saat di dunia. Apa cirinya? Ternyata ciri pertamanya itu orang yang konsisten tahajud. Lihat, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ciri pertamanya, orang-orang ini saat di dunianya sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Dia hidupkan malamnya. Ini insyaallah antum mirip-mirip ya. Kalau di situ sedikit tidur, di sini sedikit-sedikit. Tambah sedikit ya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Jadi kalau kita rajin tahajud, ya, kita dawamkan ibadah ini, subhanallah, itu surganya yang sudah menanti minimal taman surga. Taman surga itu minimal. Ya. Kalau antum misalnya tambah lagi dengan yang lain, kita dawamkan misalnya, subhanallah, sholat sunnahnya yang qabliyahnya 12 rakaat tidak pernah ditinggalkan, didawamkan terus, dibikinkan rumah lagi, dibikinkan istana di dalam surga. Kalau antum tinggalkan canda yang tidak bermanfaat, misal canda yang tidak bermanfaat itu yang ada bohongnya, hanya untuk membuat orang lain tertawa misalnya, itu subhanallah dibangunkan oleh Allah istana di pinggiran surga. Di pinggiran surga. Alhamdulillah masih penting dapat istana, ya. Di pinggiran surga. Baik, villa lah kalau dalam bahasa kita. Kalau orang yang meninggalkan perdebatan, misal ada debat kusir dan lain sebagainya, kita sudah tidak nyaman dengan itu, kita tinggalkan karena Allah, dibangunkan di dalam surga. Dan orang yang memelihara amal-amal solehnya, diperbaiki lagi, dibangunkan rumah di puncak tertinggi di surga. Sekarang, antum kira-kira sudah merencanakan mau tinggal di mana? Saya cuma kasih 2 pilihan. Kata Quran, minimal, ini yang paling minimal. Minimal itu kita harus ada di kelas 3. Yang ketiga itu, tempat surga yang seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Dalilnya ada di Ali Imran, nomor ayat 133, sampai 134. Quran surah 3 ayat 133 dan 134. Lihat ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabb wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Subhanallah. Sejenak. Kata Allah, segera engkau beristighfar kepada Allah. Mohon ampun taubat kepadanya. Dambakan punya cita-cita minimal punya rumah di surga seluas langit dan bumi. Itu minimal yang akan disediakan bagi orang yang takwa. Apa amalannya?
Ustaz, saya nggak sempat kalau tahajud. Tilawah Quran saya kurang bagus. Puasa juga kayaknya kurang mampu. Apa yang bisa dilakukan? Subhanallah. Lihat 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia gemar membantu sesamanya. Ada tetangganya kurang dia bantu. Walaupun cuma cukup air putih, dia bantu orang lain. Apa yang bisa dia persembahkan dia berikan. Wal kadhiminal ghaidha. Dia sanggup menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas. Ada orang salah dia maafkan. Jadi antum misalnya kalau sadar diri kita punya kemampuan amalan, tidak bisa melakukan yang lain, tunggangi yang lainnya. Pak, ada seorang pemuda, ini kisah ayat ini disampaikan. Seorang pemuda, Rasulullah sedang taklim seperti ini. Tiba-tiba kata Nabi, saya dengar langkah penghuni surga. 3 kali disebutkan, Ali dengan Mu'adz itu penasaran. Ketika penasaran diikuti sampai rumahnya, dilihat orang ini satu tidak tahajud. Yang kedua, bacaan Qur'annya terbata-bata, tidak lancar. Subhanallah. Yang ketiga, saat Mu'adz dan Ali puasa, dia tidak puasa sunnah. Besoknya penasaran ditanya, kata orang ini, kata pemuda ini, lastu min ahli tahajud. Saya memang tidak mendawamkan tahajud. Walastu min ahli syam. Saya pun bukan termasuk orang yang ahli puasa. Walam ujid qiraatal Qur'an, dan bacaan Quran saya tidak sebagus kalian. Perhatikan jawabannya. Walakin 'indi 'amalun afrahu bihi amama rabbi. Tapi saya punya satu amalan yang saya harapkan banggakan di hadapan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Setiap sebelum tidur berusaha memaafkan orang yang punya salah kepadanya. Berusaha memaafkan orang yang punya salah kepadanya. Yang terakhir, ini surga yang keempat, ini tingkatannya para ulama mengistilahkan surga kelas ekonomi yang biasa. Tidak disebutkan bagaimana keutamaannya. Yang penting surga saja, surga saja. Nabi hanya menggambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Kalau antum bercita-cita dari sekarang, tolong rencanakan kira-kira satu keluarga mau di mana. Awas ya, ini saya serius. Jangan sampai ibunya itu ada di tingkat 3, bapaknya di tingkat 2. Yang menarik, anaknya di tingkat 1. Awas, hati-hati. Berlaku hadis Nabi, saat kita masuk surga, dibukakan pintu surga, itu baru masuk. Tempatnya belum. Kita memiliki tempat kita, itu diminta baca Quran dulu. Aqra wa rattil, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau baca di dunia itu dengan tartil. Kenapa bahasanya ada tartil? Tartil di sini agak panjang. Karena ibu bapak sekalian, saya ilustrasikan, dan tidak sesuai gambaran ini dengan kenyataannya nanti. Allahu a'lam. Ketika orang diminta masuk oleh malaikat ke surga, dibukakan pintu surga. Ya. Salamun alaikum bima sabaratum. Selamat, Anda bisa masuk surga dengan sabar, karena sabar saat di dunia. Udkhuluha bisalamin aminin. Silahkan masuk dengan tentram. Baru masuk. Saat akan naik ke tempatnya di surga, diminta baca Quran dengan tartil. Kenapa bahasanya itu agak lambat kemudian tartil? Subhanallah. Karena orang saat naik ke surga, baru satu tingkat melihat keindahan yang luar biasa. Seakan-akan dia tidak mau cepat-cepat. Ingin dilihat dulu, naik lagi, naik lagi. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Di akhir bacaan kita, disitulah kita tinggal. Disitulah kita tinggal. Mohon maaf, digambarkan dalam riwayat, banyak orang yang menyesal masuk surga. Orang menyesal masuk neraka, wajar. Tapi masuk surga, ada sesuatu yang aneh. Kenapa menyesal? Yang satu ketika naik, baca biasa 10 ayat, temannya 20 ayat. Begitu berhenti di situ, temannya naik ke atas. Yang satu 30 ayat, temannya naik ke atas. Yang satu lebih tinggi lagi. Awas, jangan-jangan anak antum hafal Quran, antum biasanya baru 10 ayat. Ibunya baru 30 ayat. Anaknya sudah di atas, orang tuanya masih di bawah. Sedangkan Allah menawarkan saat kita di dunia. Surah 53 ayat 21. Allah menyediakan satu surga untuk keluarga besar. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan para orang tua yang beriman, kalau diikuti oleh anak cucunya baik seluruhnya, maka kami akan himpun mereka di satu tempat di surga langsung. Satu tempat di surga. Baik. Karena itu saya mohon, saat ini kalau kita belajar tahajud, bapak kalau bangun jangan sendirian, Pak. Lihat, rencanakan dengan istri, Ma, kita bangun malam ini. Istri juga begitu, Pak, kita bangun malam ini. Kalau capek mungkin papa yang istirahat atau sebaliknya. Kemudian mama yang berdoa. Anak punya kemampuan, bangunkan. Subhanallah. Ibnu Abbas itu begadang, usia 3-4 tahun, hanya ingin melihat sifat sholat tahajud Nabi SAW.
Seorang Ibnu Abbas. Jadi mohon rencanakan dari sekarang beramal dengan amalan satu keluarga.